Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru Ngatman di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat saja. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Dan jangan lupa selalu mengenakan masker dan jaga jarak. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita telah masuk ke tema 3, yaitu rangkaian listrik. Jangan lupa siapkan kertas dan alat tulis kalian sebelum kita belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas rangkaian listrik pada tema 3 subtema 1. Sebelum lanjut, Pak Guru memiliki besaran-besaran listrik yang harus kalian hafalkan. Besaran listrik tersebut yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik memiliki satuan ampere atau dilambangkan dengan huruf A besar. Yang kedua, tegangan listrik. Tegangan listrik memiliki satuan volt yang dilambangkan dengan huruf V besar. Yang ketiga, hambatan. Yang ketiga, hambatan. Hambatan memiliki satuan ohm yang dilambangkan dengan tapal kuda. Dan yang terakhir adalah daya listrik. Daya listrik ini memiliki satuan watt yang dilambangkan dengan huruf W besar. Selanjutnya, kita akan mempelajari rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Dalam rangkaian listrik, terdapat komponen listrik. Jadi, komponen listrik adalah alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik. Komponen-komponen listrik terdiri dari baterai. Baterai pada komponen listrik berfungsi sebagai sumber energi. Selanjutnya ada kabel. Kabel pada rangkaian listrik berfungsi sebagai penghubung antara sumber energi menuju alat listrik. Komponen listrik berikutnya adalah lampu. Lampu termasuk alat-alat listrik. Dan yang terakhir adalah saklar. Komponen listrik saklar pada rangkaian listrik berfungsi untuk memutus dan menyambungkan rangkaian listrik. Selanjutnya, jenis rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian terbuka. Rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Artinya rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang arusnya terputus atau sengaja diputus melalui saklar. Pada gambar rangkaian terbuka ini, lampu pada gambar belum menyala karena listrik belum dialirkan. Selanjutnya ada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Terlihat pada gambar, kondisi lampu pada rangkaian tertutup telah menyala sebab saklar telah disambungkan atau dihidupkan. Selanjutnya, jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Jadi, berdasarkan susunannya, rangkaian listrik ada yang dinamakan dengan rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri
Pada rangkaian listrik seri, rangkaian disusun secara berderet, baik itu adalah lampunya ataupun baterainya. Ciri-ciri rangkaian listrik seri adalah yang pertama disusun secara berderet, yang kedua hanya terdapat satu saklar, yang ketiga boros baterai atau energi, yang keempat nyala lampu lebih terang, dan yang kelima jika saklar dimatikan maka semua lampu akan mati. Artinya jika ada satu lampu yang mati maka semua lampu akan ikut mati atau padam. Contoh rangkaian seri terdapat pada rangkaian senter dan lampu hias taman. Terlihat di sini lampu hias taman dibuat secara berderet, jadi ketika ada satu lampu yang mati maka seluruh lampu akan ikut mati. Selanjutnya rangkaian listrik paralel. Pada rangkaian listrik paralel, rangkaian disusun secara bertingkat atau bersusun. Dengan cara ini maka nyala lampu akan lebih redup, kemudian lebih hemat energi. Dan jika ada satu lampu yang mati, maka lampu yang lain akan masih tetap menyala karena rangkaian seri tidak sambung menyambung, artinya tidak berjejer. Contoh pada rangkaian seri seperti lampu pada traffic light atau lampu pada lalu lintas. Pada lampu lalu lintas biasa kita melihat salah satu atau dua lampu yang menyala, namun ada satu lampu yang mati. Contoh, kadangkala kita melihat lampu hijau menyala, lampu merah dan lampu kuning mati. Kemudian contoh berikutnya adalah rangkaian lampu yang ada di rumah kalian. Jadi rangkaian lampu yang ada di rumah kalian tersebut dibuat secara paralel. Ini dapat dibuktikan ketika kalian mematikan lampu kamar, maka lampu ruang tamu tidak akan ikut mati. Dan sebaliknya, jika kalian mematikan lampu ruang tamu, lampu kamar akan tetap menyala. Mengapa demikian? Karena rangkaian kelistrikan di rumah kalian menggunakan rangkaian paralel. Selanjutnya adalah rangkaian listrik campuran. Dalam rangkaian listrik campuran ini tersusun dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel yang pertama adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi dalam rangkaian listrik campuran terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Jadi, ya ini contoh rangkaian listrik campuran. Jadi baterai dari sini ke 3 baterai di sebelah kanan ini menggunakan prinsip rangkaian seri. Dari baterai ke 3 lampu yang paling kanan ini menggunakan prinsip rangkaian seri. Kemudian lampu L1, L2, L3 ini menggunakan prinsip rangkaian paralel. Dibuktikannya bagaimana? Apabila saklar nomor 1 atau saklar untuk lampu 1 dan lampu 2 ini dimatikan, maka lampu 3, lampu 4, lampu 5, lampu 6 akan tetap menyala. Demikian pula kalau lampu 3 kita matikan, maka lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 5, maka lampu 1, lampu 2, lampu 4, lampu 5, dan lampu 6 akan tetap menyala.
demikian pembahasan kita tentang materi rangkaian listrik hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima penjelasan Pak Guru dengan baik. Selanjutnya Pak Guru ingin berpesan tetap jaga jarak, menggunakan masker. Bersama-sama kita lawan corona. Maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Demikian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.